Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi tentang tekanan, yaitu hukum Pascal. Kita langsung masuk materi ya. Bunyi hukum Pascal yaitu apabila tekanan diberikan pada satu bagian zat cair dalam suatu ruangan tertutup, maka akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar ya. Di sini ada ilustrasinya, misalnya ada gaya masukan ya, maka dia akan diteruskan ke segala arah ya. Di sini ada rumus untuk mencari besar tekanan menurut Pascal, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, atau kita bisa tulis dalam bentuk lain nih, yaitu F1 dikali A2 sama dengan F2 dikali A1. Di sini kali silang aljabar biasa ya, dimana F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan ya, atau kadang-kadang di sini F2 ini kadang-kadang isinya beban gitu, sama aja ya. Dan A1 dan A2 itu adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, luas penampang dongkrak hidrolik adalah A1 sama dengan 0,03 meter kuadrat dan A2 sama dengan 0,2 meter kuadrat. Jika gaya masuk F1 sama dengan 300 Newton, maka tentukan besar gaya keluaran F2. Ya, kita bisa cari ya, diketahui seperti biasa. Diketahuinya ada A1. A1-nya adalah 0,03 meter kuadrat dan A2-nya adalah 0,2 meter kuadrat dan F1-nya adalah 300 Newton. Di sini ditanyanya pasti F2 ya. Ya, F2 ditanya, maka kita akan menjawabnya, kita pakai yang ini ya. F1 dikali kita ya, F1 kali A2 sama dengan F2 dikali A1. Maka kalau kita mencari F2 gitu kan, jadinya F2 tulis di sini kan, jadinya didapat F1 dikali A2 dibagi A1 dari sini ya. Nah, berarti kita tinggal pindahin ke sini. F2 sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1. Maka tinggal masukin aja ya. Udah nggak ada masalah ya satuannya ya. Berarti 300 dikali A2-nya itu adalah 0,2 dibagi dengan 0,03. Nah, di sini kita kalikan dulu ya dengan 100 ya, karena ada dua angka setelah koma, kita bisa kalikan di bawahnya 100, di atasnya juga. Nah, berarti didapat 300 kali kali 0,2 ya, kita bisa sederhanakan nih, langsung aja deh. 30 kali 2 kali 100, 30 kali 2 60, 60 kali 100 itu 6000 ya. 6000 dibagi dengan 0,03 dikali 100, udah pasti 3 ya, kan tujuannya memang ingin menghilangkan desimal. Berarti 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Berarti 2 ada 0 nya 3, 2000. Maka gaya keluaran F2-nya adalah 6000 Newton. Oke, lanjut. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda seberat 42 Newton ya, di sini 40.000 Newton ditempatkan pada penampang 2. Di sini kan benar ya. Seperti gambar di bawah ini. Agar benda tersebut terangkat, maka tentukan gaya maksimal yang diperlukan. Berarti F2-nya udah ada ya. A2-nya udah ada, A1-nya udah ada, yang belum ada adalah F1 ya. Kan dia yang diperlukan, berarti kan F1 tuh. Berarti kita tinggal tulis diketahui F2-nya adalah 42.000, lalu A1-nya adalah cm dan A2-nya itu adalah 6000 cm. Nah, perlu dicatat ya, kalau dalam hukum Pascal ya, kita tidak perlu mengubah cm ke meter ya. Tapi kita perlu mengubah kalau misalnya memang di soal diminta dalam meter. Tapi kalau misalnya tidak minta dalam meter, tidak perlu diubah gitu ya. Oke. Kenapa begitu? Karena ya pada dasarnya ya dia akan dicoret habis. Maka kita bisa abaikan CM atau
mm. Yang penting adalah dia harus sama. Kalau yang 1 cm, yang keduanya harus cm juga ya. Kalau misalnya antar yang 1 cm yang 1 meter, berarti kamu harus ubah salah satunya, mau ke meter ke atau mau ke cm ke, pokoknya harus sama ya. Oke. Ditanyanya adalah F1 ya. Oke. Maka ya sama rumusnya sama yang tadi ya. Berarti F1 sama dengan F2 gitu kan ya. A1 dibagi A2. Berarti tinggal masukin aja nih. 42.000 dikali A1 nya itu adalah 120 dibagi dengan 6.000. Itu ya. Oke, kita bisa sederhanakan. Oke, 42 dibagi dengan 42 dibagi 6 berapa nih? 7 ya. 7 dikali 120 adalah 84 ya. Ada nolnya, jadi F1 sama dengan 840 Newton. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini agak tricky, jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi penampang kecil dongkrak hidrolik. Jadi kalau misalnya ada dongkrak hidrolik gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, katanya jari-jarinya itu di sini yang kecil tuh 2. R-nya. Sorry. R-nya 2. Ya. Bukan A-nya tapi jari-jarinya. Gitu. Jadi di sini tuh kita harus mencari A-nya dulu. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dipakai. Di sini R besarnya adalah ini 1 ya, ini R2-nya adalah 25 cm ya. Oke. Dan misalkan di sini tuh ada mobil gitu di sini. Di A2 ini dengan berat 40.000 kg. Nah, maka kita bisa cari dulu nih. Itu ya, diketahui R1 kita tahu ya. R1 kan dia 2 cm, maka di sini kita bisa cari A-nya atau luas permukaannya. Karena dia bentuknya itu lingkaran, maka kita pakai rumus luas lingkaran gitu. Apa rumusnya? Masih ingat nggak? Pi R kuadrat. Berarti A sama dengan A1 ya, sama dengan Pi R kuadrat. R-nya 2, berarti 2 kuadrat 4 ya. Jadinya 4 pi ya. Untuk R2-nya itu 25 cm. Kita bisa cari juga A2-nya, yaitu pi dikali R kuadrat, pi dikali 25 kali 25, berarti 625 pi ya. Nah, berarti apalagi? Nah, masanya ya, berarti di sini ada masanya yaitu 40.000. Nah, di sini kita bisa tentuin juga nih, karena dia ada di sini, ada di penampang 2 ya, di atas penampang 2, maka di sini kan kita bisa cari F2-nya berapa, yaitu dengan cara M dikali G. Ingat ya, 40.000 dikali dengan 10, jadinya 400.000 Newton. Nah, udah sesuai nih ya, udah sesuai. Berarti kita tinggal masukin aja ke dalam rumus. Ditanyanya adalah F1 ya, karena kan dia bilang gaya yang diberikan pada penampang kecil, berarti kan F1 ini kan berapa ya kan. Berarti jawabnya adalah sama F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2, sama dengan F2 nya itu adalah 400.000 dikali dengan A1 nya adalah 4 dibagi dengan 625 ya. Pi ya, di sini pi boleh kita coret pi-nya. Nah, 400.000 dikali 4 dibagi 625, nanti diperoleh hasilnya itu adalah 2560 Newton. Nah, maka jawabannya adalah 2560 Newton. Segitu dulu ya, silakan dipelajari lagi nih untuk nomor 3, karena dia memang harus hati-hati. Dari luas lingkaran baru diperoleh A-nya berapa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, silakan dipelajari, boleh tanya kalau misal belum paham.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.